capek banget hari ini guys. Capek banget. Aduh, 3 dialog lagi. Enggak. Jelas. Enggak. Bawa. Tiga. Kamu lagi nonton Satria Patah ya? Iya nih lagi nonton Satria Patah. Oh, film yang ada unsur radikalismenya itu kan? Iya betul banget, film ini ada unsur radikalismenya. Makanya kita sebagai seorang pemuda itu harus bersikap anti radikalisme. Iya benar banget ini. Aduh, maaf. Kamu lagi nonton film Satria Patah ya? Iya nih lagi nonton Satria Patah. Yang film ada unsur radikalismenya itu kan? Iya betul banget, film ini ada unsur radikalismenya. Iya, aduh maaf nih Resta. Kamu lagi nonton film Satria Patah ya? Iya nih lagi nonton film Satria Patah. Film yang ada unsur radikalismenya itu kan? Iya betul banget, film ini ada unsur radikalismenya. Makanya kita sebagai seorang pemuda itu harus bersikap anti radikalisme. Bener banget ini. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu radikalisme dan apa itu anti radikalisme? Kamu lagi nonton film Satria Patah ya? Iya nih lagi nonton film Satria Patah. Film yang ada unsur radikalismenya itu kan? Iya betul, film ini ada unsur radikalismenya. Makanya kita sebagai seorang pemuda Kan? Tiga. Kamu lagi nonton film Satria Patah ya? Ya nih lagi nonton film Satria Patah. Film yang ada unsur radikalisme itu kan? Iya betul, film ini ada unsur radikalismenya. Makanya kita sebagai seorang pemuda itu harus bersikap anti radikalisme. Bener banget ini. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu radikalisme dan apa itu anti radikalisme? Hai. Aku jadi kameramen. Boleh. Lihatlah. Mana Sulis nggak kelihatan. Wop. Tebak kami di mana? Di tos. Wah. Lihat di belakang aku ada 2 wanita kembar. Aduh, gimana ini lompatnya? Wop. Menyorok bosku. Pak Pol tangkap Sulit. Bye bye, segitu dulu ya. Wop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hati Anggerini dengan NPM 204230 bersama rekan saya yaitu Saya Dini Saputri dengan NPM 2042300144. Kami dari kelas 4E Prodi PGSD
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hana Anggreni dengan NPM 2042301046 bersama rekan saya yaitu Saya Dini Saputri dengan NPM 2042301444. Kami dari kelas 4E Prodi PGSD. di sini kami akan menampilkan video mengenai radikalisme dan anti radikalisme sebagai memenuhi tugas mata kuliah yaitu pendidikan kewarganegaraan. So, tunggu apa lagi? Mari saksikan. Tiga. Radikalisme adalah paham atas sikap yang ekstrem yang ingin melakukan perubahan secara cepat dan total, biasanya dengan cara kekerasan. Orang-orang yang terpapar radikalisme biasanya cenderung menolak perbedaan, tidak mau berdialog, atau menganggap orang yang tidak sepaham dengannya sebagai musuh. Radikalisme bisa muncul dalam banyak bentuk. Atas Radikalisme adalah paham atau sikap yang ekstrem yang ingin melakukan perubahan secara cepat dan total, biasanya dengan cara kekerasan. Orang-orang yang terpapar radikalisme biasanya lupa. Radikalisme adalah paham atau sikap yang ekstrem yang ingin melakukan perubahan secara cepat dan total, biasanya dengan cara kekerasan. Orang-orang yang terpapar radikalisme biasanya cenderung menolak perbedaan, tidak mau berdialog, atau orang-orang yang menganggap radikalisme adalah suatu paham atau sikap yang ekstrem yang ingin melakukan perubahan secara cepat dan total, biasanya dengan cara kekerasan. Orang-orang yang terpapar dengan paham radikalisme biasanya cenderung menolak perbedaan, tidak mau berdialog, atau menganggap orang yang tidak sepaham dengan dirinya sebagai musuh. radikalisme bisa muncul dalam banyak bentuk. Bisa atas nama agama, ideologi, atau bahkan isu-isu sosial. Tapi intinya itu tetap sama, yaitu untuk memaksakan kehendak, menghalalkan kekerasan, dan juga merusak perdamaian. Nah. Jalan res. Na 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 na. Na 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 na. Oh, anjir. Oke. Nama. Joget. Asik, lagi ras. Makasih yang aku mantap. Lah, tidak tepat. Yang lebih bahayanya lagi, radikalisme sering dibungkus dengan narasi yang memikat seperti janji surga, solidaritas palsu, atau yang seolah-olah memperjuangkan kebenaran padahal yang ujung-ujungnya hanyalah kehancuran. Lalu ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme itu seperti apa sih Dini? Ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme itu sangat mudah dikenali. Yang pertama, Apa? Nah, lanjut apa gimana? Yang lebih bahayanya lagi, radikalisme sering dibungkus dengan narasi yang memikat seperti janji surga, solidaritas palsu, atau orang-orang yang memperjuangkan kebenaran padahal ujung-ujungnya hanyalah kehancuran. Lalu, ciri-ciri orang yang paham radikalisme, Yang lebih bahayanya lagi, radikalisme sering dibungkus dengan narasi yang memikat. Lagi. Tiga. Yang lebih bahayanya lagi, radikalisme sering dibungkus dengan narasi yang memikat seperti solidaritas. Nah, terus apa sih penyebab seseorang bisa terjerumus ke paham radikalisme ini? aduh, ketongan. Nah, terus apa sih penyebab seseorang bisa terjerumus dengan pemahaman yang radikal? Banyak sekali faktor penyebabnya. Bisa karena frustasi sosial, pemahaman agama yang sempit, pengaruh lingkungan sekitar, atau bahkan dia itu mendapatkan informasi dari internet tanpa difilternya terlebih dahulu. Nah, terus apa sih penyebab seseorang yang bisa seorang bisa terjerumus ke paham yang radikal? Banyak sekali faktor penyebabnya. Bisa karena frustasi sosial, pemahaman agama yang sempit, pengaruh lingkungan sekitar, atau bahkan menerima informasi yang terlalu banyak tentang provokatif tetapi tanpa difilternya terlebih dahulu. Nah, terus apa sih penyebab seseorang bisa terjerumus ke paham yang radikal?
Banyak sekali faktor penyebabnya, bisa karena frustasi sosial, pemahaman agama yang sempit, atau bahkan pengaruh lingkungan sekitar, dan ia juga mendapatkan Nah terus, apa sih penyebab seseorang bisa terjerumus ke paham yang radikal? banyak sekali faktor penyebabnya, bisa karena frustasi sosial, pemahaman agama yang sempit, pengaruh lingkungan sekitar, atau bahkan penerimaan informasi provokatif dari internet tanpa difilter. Sikap anti-radikalisme bisa diwujudkan dengan yang pertama, menjaga toleransi antar umat beragama, yang kedua, menghargai perbedaan pendapat, dan yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang keempat, tidak membuat. Sikap anti-radikalisme bisa diwujudkan dengan yang pertama yaitu menjaga toleransi antar umat beragama, yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya yang keempat, tidak mudah mempercayai. Sikap anti-radikalisme bisa diwujudkan dengan yang pertama, menjaga toleransi antar umat beragama, yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat, dan yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu yang keempat, tidak mempercayai hoax atau Sikap anti-radikalisme bisa diwujudkan dengan yang pertama yaitu menjaga toleransi antar umat beragama, yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak mudah mempercayai hoax atau provokasi, dan yang terakhir yang kelima, berpikir kritis dan mencintai nilai-nilai Pancasila. Dari pembahasan kita hari ini dapat kita lihat bahwa radikalisme adalah pemahaman yang berbahaya karena mendorong ke tindakan yang ekstrim sehingga bisa memecah belah bangsa. Sebaliknya, gerakan anti-radikalisme yaitu untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut, untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, cinta damai, dan juga toleransi. Cegah radikalisme, jadilah generasi cerdas, toleran, dan cinta. Cegah radikalisme, jadilah generasi yang cerdas, toleran, dan cinta damai. Udah ya deh. 1, 2, 3. Cegah radikalisme, jadilah generasi yang cerdas, Toleran. dan cinta damai. Salah deh, nanti. Tiga yang mana? Tiga. Cegah radikalisme, jadilah generasi yang cerdas, Toleran. dan cinta damai. Itu tadi video Aduh, dari kok kami. itu lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Udah, itu tadi video dari kami. Sekian dari kami. Langsung deh. Dan langsung wassalamualaikum. Sekian. Ngomong kok. 3. Cegah radikalisme, jadilah generasi yang cerdas, Toleran. dan cinta damai. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampaknya sangat serius. Radikalisme bisa menyebabkan aksi. Dampaknya sangat serius. Radikalisme bisa memecah belah bangsa, menimbulkan konflik horizontal, dan bisa menghilangkan nyawa seseorang akibat aksi teror. 1. Anti-radikalisme bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan menyaring informasi sebelum percaya atau menyebarkannya. Anti-radikalisme adalah sikap yang menolak semua bentuk kekerasan, paham yang ekstrim, dan intoleransi. Ini bukan hanya sekedar menolak, tetapi aktif dalam menjaga kerukunan, menyebarkan toleransi, dan membangun perdamaian.